kita harus menampilkan wajah isu syariah ini bukan sesuatu yang seram. Itu nggak mungkin bisa menyebar di Indonesia kalau tidak dikompromikan dengan budaya kearifan-kearifan lokal. Assalamualaikum Mas Adin. Waalaikumsalam Mas. Coba saya mau lihat tangannya dong. Oh siap. Ini apa? Tangan kanan ya? Tangan kiri, tangan kiri. Kiri. Lahir bulan April. Betul. Horoskop berarti Aries ya? Taurus. Oh Taurus. Taurus. Oke. Suka memimpin, inspiratif, tangguh, agak sedikit emosional tapi bisa terkendali. Bener gak? Oh tahu Mas. Gimana Mas? Sehat ya? Sehat. Jadi keberatan nih dikasih jabatan-jabatan apapun keberatan ya. Sosok muda yang inspiratif, lebih aman dan nyaman dibilang gitu ya. Lebih aman, nyaman dan friendly yang pasti. Kenapa sih kok kepedean gitu loh? Karena memang hidup kita ini kan sebenarnya sih kita posisi apapun nggak penting. Yang penting bagaimana dimanapun menjadi orang bermanfaat bagi banyak orang, itu aja. Tunggu. Posisi apapun nggak penting, yang penting bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Komisaris loh, kok bisa bilang nggak penting? Mungkin bagi satu orang penting, bagi yang lain dianggap nggak penting. Tapi bagi saya kan ini semua jabatan yang ada waktunya. Diamanahkan. Oke. Bisa per 3 tahun, bisa per 5 tahun. Bagi saya lebih menghargai orang yang kerja keras sendiri, tanpa SK dan seumur hidup bisa terus berkreasi. Kenapa nggak nyaman Mas Adin dengan adanya regulasi-regulasi kayak gitu? Nyaman sih, nyaman. Terus terang kita juga sangat terbantu secara dapur, kemudian penambahan pengetahuan, jaringan, sangat membantu. Nah, tapi kita berharap bahwa ini juga bisa memicu kita untuk membuka berbagai macam usaha-usaha yang lain lah, yang tentu tidak bertabrakan dengan kepentingan perusahaan. Nah itu tuh ranah profesional itu yang kadang-kadang susah untuk dijunjung tinggi ya Mas Adin ya. Tapi ngomong-ngomong cita-cita kecil tuh apa sih? Masih ingat nggak dulu kepengen apa sampai akhirnya ngebentuk jalan hidup tuh sampai sekarang ini Mas Adin? Terus terang memang apa yang dibilang oleh sebagian besar orang bahwa hidup adalah rahasia ilahi. Soal rezeki, jodoh, mati itu rahasia ilahi, itu sangat betul sekali. Dan saya sebenarnya orang yang tidak pandai untuk merangkai mimpi masa depan. Oh gitu. Saya itu nggak bisa misalnya 5 tahun ke depan mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa, saya itu nggak bisa. Nah, yang pasti kemudian saya meyakini saja apa yang kita lakukan selama itu baik, kemudian bermanfaat bagi orang, bagi komunitas, pasti ada jalan. Oke, menarik ya filosofi hidupnya ya. Tapi kepikir nggak pernah jadi seperti sekarang ini? Kalau misalnya dulu kecilnya tuh ya udah let it flow like the river aja lah ya. Sangat nggak kepikir. Karena jujur, orang itu kan kadang-kadang kalau melihat dari background ya, ada berdasarkan kekuatan terah atau keturunan. Nah, ada juga yang lingkungan, ada juga memang karena kekuatan jabatan harta orang tuanya. Saya bukan bagian dari itu semuanya. Bahkan kalau dibilang masa-masa berat perjuangan itu pernah dilalui semuanya. Terutama fase tahun-tahun 99 sampai 2006 lah. Nah, itu pernah kita jalani. Ya, naik bis gratis, tiket gratis. Pernah ngamen juga di bis kota. Oh iya? Pernah. Tahun berapa? Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Ada cerita lucu. Gimana? Satu waktu memang saya pernah setahun setengah mendampingi anak-anak jalanan di perempatan Cilandak itu. Ada rumput tuh kan. Apa yang kemudian saya ajarkan di situ, saya mengajak mereka untuk lebih punya tanggung jawab secara pribadi lah, dan mau belajar. Kita ajarin belajar ngaji, belajar musik yang baik, kita kasih gitar, kita kasih apa. Ya konsepnya kemudian harus tidur bareng dengan mereka. Tidur bareng dengan mereka, kemudian macam-macam lah. Pernah juga ngajarin mereka demo juga pernah. Saya nggak bilang aktivis ya, tapi pernah ngajarin demo, setidaknya nularin tuh Mas Adin. Nah, saya ingin mereka itu punya sikap kritis dengan lingkungannya, itu saja. Nah, jadi goalsnya ke situ. Satu waktu kemudian pernah saya nggak punya uang, sehari-hari nggak punya uang kan. Sehingga gimana caranya punya uang? Kata mereka, ngamen aja bang. Kita ngamen lah. Akhirnya saya bagian yang ngolekin kan. Mereka yang ngamen segala macam. Satu waktu naik bis apa jurusan Senen. Kita lewat Ben Hill.
Nah pada saat yang sama saya itu menjadi ketua remaja masjid di Bendik sebutannya ya, Bendungan Udik situ. Oh oke. Belakang kampus Atmajaya. Saya menjadi ketua remaja masjid. Saya ngajarin mereka ngaji. Yang sekarang kemudian banyak menjadi Gojek macam-macam teman-teman. Satu ketika pas ketika lagi ngamen, mereka lihat saya. Kayaknya guru saya. Akhirnya saya dengan tutup muka segala macam malu, buru-buru turun. Sebelum yang lain mengenal lebih banyak lagi. Jadi famous itu sebenarnya secara pemikiran tuh nggak mesti diakui juga ya Mas Adin. Nggak ya? mesti. Tapi Anda ini terkenal loh Mas Adin. Biasa aja sih. Tuh low profile kan. Iya. Kenapa? Emang visi misi hidupnya begitu? Berguna bagi orang banyak tanpa harus dikenal atau bagaimana? Gini, hidup itu kan memang kita ini semua orang pasti hanya bisa merencanakan. Soal di tengah jalan ada apa kita kan nggak ada yang tahu. Apalagi bicara soal hasil, orang nggak ada yang tahu. Yang pasti memang kita sering dengar bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Nah, dan bahwa kita berbuat baik, kemudian mengintegrasikan kebaikan pada setiap orang, kemudian memandang orang selalu dari sisi positif segala macam. Saya yakin itu berbuah hasil pada akhir perjuangan kita. Oke. Nah, maka kemudian dalam hidup saya berkembang. Nah, semakin menemukan kedewasaan diri bahwa sebenarnya potensi kebaikan pada anak-anak muda ternyata ada di mana-mana. Kadang-kadang kita berpikir ada sekat-sekat organisasi, sekat-sekat kelompok, sekat-sekat agama segala macam. Ternyata kalau kita dialog mereka lebih dalam, kemudian gali pengalamannya, ternyata ini anak-anak muda yang baik-baik. Di lintas organisasi, lintas agama, lintas komunitas. Nah, lalu kemudian yang baik-baik kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan, kita diskusi bareng, kemudian nyusun agenda-agenda yang baik. Karena apa? Menurut saya memang bangsa ini kan dibentuk atas dasar keragaman. Semua orang yang tinggal di Republik ini pada dasarnya punya investasi atas berdirinya negara ini. Maka kita juga berkepentingan bagaimana kemudian menumbuhkan anak-anak muda yang pinter, cerdas, kaya, tapi moderat cara berpikirnya. Nah, dengan cara begini kemudian kalau ini merata di semua kelompok, anak-anak muda seperti ini kemudian cinta dengan bangsanya, ya kita kira-kira bisa bermimpi bahwa bangsa ini akan utuh sampai 1 abad ke depan. Amin. Akan utuh sampai 2 abad ke depan. Nah, tapi kalau melihat anak-anak muda yang nggak terawat, kemudian jauh dari lingkungan yang moderat, ya kita khawatir bahwa masa depan juga seperti ini. Itu yang ada di benak saya. Ini inspiratif banget loh, cocok kalau dibilang predikat anak muda yang inspiratif ya. Nemuin feel kayak gini tuh kapan? Ada momentumnya nggak yang pernah disadarin? Ya memang kuliah boleh banyak. Pernah jadi di mondok di pesantren juga kan? Saya pernah. Berapa tahun? 6 tahun ya, 10 tahun sama Ma'had Ali lah, 10 tahun. Jadi memang kuliah itu kan hanya ilmu global ya. Akademis. Kemudian turunannya orang itu dibentuk karakternya oleh pengalaman. Makanya kemudian ada istilah bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Yes. Banyak orang tua juga belum dewasa. Betul. Tapi kadang-kadang banyak orang yang belum umurnya justru lebih dewasa. Nah, oleh karena itu menurut saya kedewasaan yang bentuk adalah pengalaman. Maka semenjak masih muda ya mimpilah setinggi langit, tabraklah gunung manapun, tembok manapun, karena pasti ada batasan. Saya kesentil loh hari ini. Dari awal kita ngobrol, ntar kita ngomongin apa ya Mas Daryl ya? Ya ngalir aja, aku bilang begitu. Ternyata untuk merubah mindset yang tadinya harus formal tiba-tiba menjadi santai itu nggak sulit kan ternyata Mas Adit? Tergantung juga hostnya sih. Hostnya bisa membawakan gitu ya. Tapi kalau bicara masalah aktivitas kecil kan tadi kan Mas Adit mengatakan sempat masuk pondok pesantren juga. Paling tidak ketika muda menjadi flashback ketika ketemu dengan tim-tim anak-anak jalanan kayak gitu ya. Betul. Terus ngerasa alangkah beruntungnya saya tidak seperti mereka gitu kan. Ini kan inspiratif sehingga di satu sisi ada satu paradigma yang dipegang sama Mas Adin, gua nih mesti nyalurin sesuatu yang positif nih ke mereka gitu. Jadi mereka nggak cuma sekedar ngamen aja tapi mendapatkan banyak insight ya Mas Adin. Betul. Saya jadi berpikir begini Mas Adin, masa kecilnya Mas Adin tuh kayak gimana sih? Kok bisa melakukan satu hal-hal yang bermanfaat buat orang banyak sampai saat ini? Ya begini orang hidup itu kan kalau menurut saya ditentukan oleh 3 hal. Pertama,
Pertama adalah kemauan dari diri sendiri untuk berubah. Oke. Pasti. Ya. Yang kedua adalah dia harus punya mentor. Mentor itu ya pendidik atau senior yang bisa mengarahkan. Orang yang dianggap lebih wise lah. Oke. Nah yang ketiga lingkungan. Nah tiga-tiganya nggak ada, orang itu nggak berubah. Orang sepintar apapun menurut saya, tapi nggak ada mentor, dia akan tersetengah jalan. Ya, ngambang ya. Ngambang. Tapi orang bodoh punya mentor yang bagus, orang bisa bersandar hal kebaikan, kemudian lingkungannya juga bagus, lama-lama jadi cerdas. Nah, jadi menurut saya memang orang hidup harus punya 3 hal. Satu, kemauan yang kuat untuk berubah. Dua adalah mentor ya, pendidik atau senior yang baik. Yang ketiga, lingkungan yang mengajak berubah. Sebentar, posisinya Mas Adin sekarang sebagai apa? Ayo. Saya dalam hal orang yang terus mau belajar. Nah, karena menurut saya dunia ini begitu luas dan ilmu pengalaman yang kita miliki ya belum ada apa-apanya. Nah, jadi kita kalau mau banyak belajar tentang sukses, tentu belajar dari orang yang banyak gagal. Kalau kita mau kalau mau belajar cara sukses, saya sering banyak belajar dari orang yang gagal, sukses. Oh, yang sukses. Justru. Tapi kalau belajar ingin bertahan lama kesuksesannya, saya belajar dari orang yang pernah gagal lama. Gitu. Ini saya menangkap satu esensi tersendiri dari statement terakhirnya Mas Adin. Kalau kita ingin sukses, harus belajar dari orang yang suksesnya sudah lama gitu ya. Berarti kan konotasinya, reframingnya adalah ketika Mas Adin sekarang sudah memposisikan diri sebagai seorang sukses, pasti punya jabatan, punya satu predikat yang diamanahkan. Betul. Ini nggak bakal bisa ngeles lagi nih. Kalau saya tanya, jadi sekarang predikat yang diamanahkan itu sebagai apa posisinya? Kalau jabatan sebenarnya warna-warni ya, warna-warni. Terus jujur memang apa yang kemudian posisi hari ini juga 4 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir. Sebagai orang yang aktif di berbagai macam komunitas atau organisasi. Saya pernah kemudian mau off lah kira-kira 10 tahun lah. Capek? Bukan capek, cari dunia baru. Mau bisnis segala macam. Tapi ternyata nggak bisa juga. Passionnya udah ketemu ya di situ ya? Saja. Ada aja yang narik kiri kanan, akhirnya nyangkut juga di situ. Misalnya, ya dulu pernah berkecimpung bersama teman-teman di organisasi kemahasiswaan. Tahun 2011-2014. Ormah berarti bukan ormas ya, orma ya. Orma, organisasi mahasiswa. Pernah menjadi ketua umum PMI, kemudian habis itu kan saya 4 tahun off dulu lah. Saya diminta oleh Menteri BUMN menjadi komisaris PT Garam di Surabaya 3 tahun 7 bulan. Kemudian PT Pos sekarang hampir 5 tahun. Ini masih sekarang? Masih. PT Pos, Jadi ada spare waktu kira-kira 4 tahun lah dari semenjak selesai PMI, kemudian sebelum masuk ke organisasi kembali ada 4 tahun. Lalu saya bilang ya udahlah, saya mau cari dunia yang lain lah. Ya tiba-tiba 2018 awal ditarik lagi menjadi sekjen KNPI. Kan. Nah, kemudian habis itu ya masuk Ansor. Nah, bahkan masuk Ansor ya mungkin kurang dari 3 tahun ya. Menjadi wasekjen bidang ekonomi, kemudian ditarik lagi menjadi salah satu ketua bidang, dan sekarang menjadi bendahara umum PPGP Ansor. Wow. Kemudian ya diajak sama teman-teman masuk mes, ya sudah. Pengurus mes. Pengurus mes. Oke, sebentar saya buka kamera dulu ya. Kadang-kadang jadi host tuh susahnya apa? Ngulik seseorang tanpa harus to the point. Ini dipancing predikat aja beliau udah keluar. Bener ya, kalau nggak gitu kan nggak mau cerita dong. Yang namanya predikat itu kan amanah, siapapun orangnya diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Posisinya ini itu ya mau nggak mau harus diakui kan, daripada ntar tiba-tiba ini orang kok nggak bersyukur banget gitu loh. Memang ada satu hal yang saya pegang, Mas. Mungkin ada 2 lah. Jadi satu yang sudah umum adalah setiap orang ada masanya. Setuju. Dan setiap masa ada orangnya. Yang kedua adalah setiap umur ada momentumnya. Dan setiap momentum ada umurnya. Artinya mau saya tegaskan bahwa kalau yang pertama kan ya pasti memang orang hidup kan naik turun. Nah yang kedua adalah hanya diri kita yang tahu kapan kemudian momentum kemasan umur kita ini ada. Ada orang misalnya merasakan umur 30 tahun, saya kok ngapa-ngapain gampang ya. Berarti memang momentumnya. Nah, misalnya saatnya ya. Ada orang umur
35 tahun, kemudian dia merencanakan bisnis ya misalnya, dari A, B, C, kok jalannya mudah segala macam, ya harus maksimalkan, berarti itu momentumnya. Momentum itu kadang-kadang ya nggak umur berapa pasti datang kan. Ada juga orang umur 40 tahun baru datang momentumnya, ada juga umur 55 tahun. Tapi satu hal harus diingat, bahwa momentum juga ada umurnya. Artinya kalau diri kita merasa ada momentum keemasan dalam banyak hal, kita punya mimpi lalu kita laksanakan kok mudah segala macam, maksimalkan. Karena begitu nggak dimaksimalkan, mungkin cuma 3 tahun momentumnya nih, habis sudah duduk lagi. Nah itu yang tahu menurut saya pribadi masing-masing. Nah maka kalau menurut saya ya sepanjang kok mudah melakukan ini, maka fokuskan menurut saya. Fokuskan satu hal yang dirasa mudah dan ketemu rutenya, ketemu jalannya. Nah, maksimalkan karena apa? Kalau enggak, ya lewat sudah momentum kemasannya. Itu saja dalam konteks manajemen umur. Berarti sebetulnya dengan seiring bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, itu mendewasakan kita gitu ya? Mendewasakan. Dengan adanya banyak momentum yang harus kita jalani, kadang-kadang kita harus berubah menjadi seseorang dan berubah lagi menjadi seseorang gitu. Betul. Yang pasti satu kan love what you do. And do what you love. Jadi cintai yang kita kerjakan lah. Dan kerjakan ya apa yang kita cintai. Yang kedua, ya jangan pernah menggantungkan harapan mimpi pada orang lain. Laksanakan dengan kemampuan kita, keyakinan kita. Apa yang kita punya lakukan. Nah, yang ketiga juga jangan memaksakan semua orang sama dengan kacamata kita. Nah, jadi kalau semua orang diukur dengan kacamata kita kan yang ada ego ya. Betul. Memaksakan diri segala macam. Nah bagi saya adalah semua orang punya kelebihan kekurangan. Yes. Tugas kita adalah bagaimana mengintegrasikan orang-orang yang baik jadikan satu. Nah kemudian kita kumpulkan, kita gali potensinya, kita belajar dari mereka, susun agenda-agenda kebaikan. Gila ini daging semua loh statementnya. Menurut saya begitu. Belajar dapat insight-nya dari siapa sih mentornya? Saya itu kadang-kadang harus banyak menyeimbangkan. Jadi satu yang pasti sering-sering baca buku. Saya setuju. Yang kedua sering-sering nulis. Yang ketiga sering-sering gerak. Nah 3 hal itu, dan yang ketiga yang terakhir adalah sering-sering refleksi evaluasi. Nah 3 itu nggak boleh ada yang tinggalkan. Baca buku, nulis, dan gerak. Tapi gerak apapun ya. Bagian dari sponsor juga kan, penulis buku juga kan? Ya. Buku terakhir apa yang sempat yang on progress yang saya sudah ditulis? Pernah nulis 2 buku, satu ya soal keagamaan sih. Dulu menggerakkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian yang kedua adalah menggerakkan Nahdlatul Tujar. Tahun 2008. Masih nulis sampai sekarang? Sekarang masih nulis, dan 2 tahun terakhir saya sudah nulis hampir 10 artikel. Rata-rata di Republika. Yang saya tulis memang seputar soal UMKM, seputar soal logistik, supply chain, soal-soal begitulah. Nah, ini seru nih. Seputar UMKM, logistik, supply chain ya. Nah sekarang kan lagi ngetrennya nih Mas Adin, logistik halal, infrastruktur halal, kemudian juga kuliner halal, fashion, sampai kosmetik halal gitu. Beberapa saat yang lalu kan lagi ngetren masalah Kauman Solo, kawasan Kauman Solo yang itu identik banget dengan pilot projectnya dari sebuah ekosistem halal. Mas Adin terlibat kan di situ kan? Terlibat. Sebagai apa? Saya sebagai ketua program. Tuh kebongkar lagi satu predikat. Gila ya, bener ya. Nggak nyangka loh. Jadi apapun yang dilakukan Mas Adin sesuai dengan passionnya dan berdasarkan momentum yang ada saat itu ya. Bentar. Kita bahas satu deh. Siap. Mas Adin melihat kawasan Kauman halalnya sebagai apa? Jadi gini, ini sebenarnya satu kombinasi ya, modifikasi. Satu hal bahwa kita harus menampilkan wajah isu syariah ini bukan sesuatu yang seram. Kalau itu dia tampilkan sesuatu yang formal, seram, maka itu menjadi ancaman bagi banyak orang. Nah, syariah itu adalah sebuah prinsip hidup, nilai hidup yang membuat orang itu nyaman. Nah, dalam konteks Indonesia, dan kita sesuai dengan sejarah penyebaran Islam ya, Islam itu nggak mungkin bisa menyebar di Indonesia kalau tidak dikompromikan dengan budaya kearifan lokal.
Maka kemudian dalam hal kauman itu kan sebenarnya nggak cuma di Solo ya, di Jogja juga ada ya. Kauman kan kaum beriman. Atau kawasan dulunya tempat makannya raja-raja Solo lah. Tapi sangat multi multi usaha. Ada pengusaha batik, pengusaha makanan, kuliner. Kemudian memang lebih oke memang karena kawasannya satu komplek ya. Nah, kita hadir bukan berarti kemudian mensyariatisasi kawasan itu. Bukan. Tapi bagaimana kemudian proses dan lingkungan menjadikan syariah sebagai prinsip atau nilai. Oke, ke values-nya ya. Ke value-nya. Contohnya apa misalnya? Budayanya tetap ada, kemudian kuliner tetap ada. Kita memastikan saja bahwa proses dari hulu sampai hilir itu halal. Misalnya kalau dia itu usahanya makanan ya atau daging atau apa, pastikan dari mulai RPH-nya, rumah potong hewannya juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian sampai dia processing, sampai dia jualan outputnya, itu juga memang ada set declare ya, yang sekarang dikenal dengan sertifikasi halal. Nah itu saja. Soal bentuknya seperti apa, soal caranya segala macam, monggo itu seperti biasa saja. Nah justru dengan isu syariah ini hadir, isu halal ini hadir, justru memperciamik, bisa memoles, bisa modernisasi, dan menggabungkan. Di situ ada pengembangan wisata, pengembangan batik, pengembangan kuliner, pengembangan UMKM, lalu kita integrasikan dengan pembiayaan. Nah integrasikan juga dengan permodalan, integrasikan juga dengan digitalnya. Jadi yang awalnya kemudian terpencar-pencar, masing-masing sendiri-sendiri, merasa sangat terbantu. Oh ya kita mulai terintegrasi, kemudian ada orang yang bantu secara teknologinya, ada bikin aplikasinya, termasuk kemudian ada proses kehalalan yang mana dibantu oleh kita dan negara tentunya. Nah ini kita bantu, sehingga targetnya di tengah situasi pandemik seperti ini, orang lemas, kemudian wisatawan menurun, orang makan juga menurun. Dengan penataan kawasan yang lebih ciamik ini, orang menjadikan ini semakin menarik, berbondong-bondong. Kira-kira itu semangatnya. Jadi antara kearifan lokal, kemudian wisata kuliner, kemudian dengan sistem yang halal, kita gabung menjadi satu, sehingga menjadi pilot percontohan. Dan kalau ini kemudian sudah jalan, tentu ini akan bisa dikembangkan, replikasi ke berbagai daerah yang lain. Dan tentunya tidak lupa, posisi kita hanya membantu pemerintah daerah. Oh, posisinya membantu. Ya, jadi bukan kita menentukan. Iya. Nah, pemerintah daerah butuhnya apa? Nah, kita mengembangkan di situ. Jadi gini, kalau kita melihat dari kata-katanya Mas Adin, posisinya tuh sebagai membantu dari pemerintah daerah. Ya. Otomatis kan ini kewenangan mutlaknya ada di Pemdanya itu sendiri. Betul. Gitu ya. Apakah halal value chains-nya itu dipertahankan atau tidak? Betul. Kita masuk ke pertanyaan basic nih Mas Adin. Kan kalau kita bicara, oh ya ini udah halal segala macam, dari RPH-nya, kemudian juga pengirimannya, kemasannya, sampai di end user tuh udah halal, termasuk sekarang penguatan sertifikasi stiker halalnya itu sendiri. Tapi kan banyak orang yang di luar daerah itu kan nggak tahu ini halal, truly halal atau tidak gitu. Bukan saya tidak percaya ya, tapi apa bentuk aktivasi yang dilakukan ketika RPH misalnya melakukan pemotongan dengan mengucapkan basmalah, prosesnya dilakukan dengan baik sesuai syariat Islam. Itu kan hanya orang-orang RPH yang tahu dan kawasan-kawasan sekitarnya. Untuk melakukan sosialisasinya bagaimana? Makanlah minuman yang halalan thayyiban. Apa sih istilah itu? Mimpi itu boleh, tapi harus rasio.